Kalau saya jadi Rizky Ridho, ya kan, jika dia ditawari klub di Eropa atau dimanapun, tapi dengan lebih kecil ya, tapi dia dapat fasilitas semuanya, terus dia bisa bermain tinggi, why not kenapa diambil? Hubungan antara klub dengan supporter dan bagaimana keduanya saling mengutilize satu sama lain itu di Persib ideal ketimbang tim lain saat ini. Halo guys, Welcome back. Gue sebenarnya gak mau ngomong banyak ya karena teman gue sedang tidak bisa hadir, jadi gue harus menggantikan untuk membuka doang. Si Jangkar nggak bisa ya, Jangkar? Gak bisa dia, pokoknya dua bajak laut ini yang sempat bikin sensasional se-Indonesia sedang tidak bisa hadir karena lagi melaut jauh. Dan gue tidak sendiri karena ditemani oleh Lano. Assalamualaikum. Dan juga duo geng kacamata. Oke, Ferry Kodrat. Dikit. Ya, kita ngobrol aja biasa. Udah habis setengah toples semua nih. Ya udah. Kita Belum mulai udah habis. Om sepupu semua. Kita ngomongin apa enak ya? Kayaknya enakan ngomongin Persib nih. Kalau ngomongin Persib kayaknya nggak ada batasnya. Habisnya. Nggak ada habisnya. Iya. Gua kalau ngomongin Persib tuh udah di tahap dimana lo lagi, Persib lagi. Tapi nggak bisa dipungkiri Persib ini luar biasa musim ini. Lo iya, bukan musim ini lah. Persib memang dari musim tahun 94-95 udah luar biasa. Tapi sebelum artinya bahwa saat ini pun juga bisa saya bilang Persib luar biasa ya. Karena di saat klub-klub lain lagi memikirkan soal gimana membayar salary pemain, ya kan, salary pelatih, ya kan, terus lagi memikirkan gimana supaya saya tidak degradasi, gimana supaya saya bisa sampai bisa juara segala macam. Persib sekarang yang udah di papan atas yang poinnya sudah 57, selisih 8 poin ya dari saat ini ya, dari kita sekarang ini selisih 8 poin dari Dewa. Ya mereka sudah menatap ke depan gitu loh, tidak memikirkan saat ini, bukan memikirkan ke depan seperti apa. Ini kan berarti tapi Dewa juga sama kok, Dewa juga. Iya. Artinya kan dari rumor yang ada kan baru Persib yang kita dapat, ya kan? Iya. Ya kan, baru rumor ya. Meskipun mungkin klub lain juga melakukan hal sama, tapi kan kita belum tahu. Tapi kan rumor yang berkembang kan Persib yang lebih apa? Media darling. Ya kan, dukunnya lebih kencang ya. betul. Yang memang harus dan layak kita bahas dan layak kita apresiasi. Artinya bahwa untuk ke depan Persib sudah mata ke depan bahwa ini menandakan suatu kemapanan sebuah klub menurut saya. Iya. Ya kan? Kalau yang lain, ya kemapanan sebuah klub. Artinya kalau klub-klub lain masih memikirkan saat ini gue gimana mau makan, kan gitu kan? Karena Persib, gue tahun depan udah siap makanan banyak tuh, gitu. Maksudnya kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi kenapa itu Om kayak gitu? Ya karena Persib yang saya tahu bahwa setiap kompetisi dia sudah mengalokasikan dana sebelum kompetisi bergulir, itu luar biasa. Tapi selain juga itu soal dana, soal juga brand value-nya ya. Kita kan tahu zaman kita kecil dulu kan namanya klub kesehatan itu kan ada big five ya. Ya kita tahu lah penguasanya Jawa Barat kan Persib Bandung. Dulu Jawa Timur itu Persebaya. Dulu kan cuma dua, Persebaya Arema. Kan? Situ dukung Persebaya itu dukung Arema. Nggak ada klub lain zaman dulu. Kan? Jawa Timur. Dulu zaman gue kecil iya. Oke. Ya kan? Apakah situ ikut Liga Persikatan atau ikut Liga Utama? Gitu aja dulu simpelnya. Begitu Liga Indonesia, ya kan, banyak muncul tim baru kan, Kediri, Lamongan, Deltras, dan lain-lain, ya kan. Artinya pelan-pelan tapi pasti market share-nya Persebaya di Jawa Timur mulai berkurang. Ya kan. Nah, tadinya juga Arema yang menguasai Jawa Timur bagian selatan, ya kan, kayak Madiun, Ngawi dan apa itu? Pokoknya selatan lah ya. Juga mulai ini kan, daerah-daerah lainnya mulai gengsi daerahnya muncul kan. Tapi kenapa hal itu tidak terjadi di Jawa Barat? Karena Persib punya magnet yang luar biasa, Pak Lano. Karena Persib sekarang gini, ketika Jawa Timur ada dua matahari, ya kan,
Berarti kan matahari satu harus membagi rezeki ke matahari itu lagi. Ya. Ketika Meskipun saat itu beda liga ya. Saat itu beda liga. Beda liga. Meskipun Persib ya kan, ada 1000 matahari pun di Jawa Barat, ya kan, semua pasti orang akan Persib. Bukan matahari kali, bulan kali masih kecil-kecil tuh. Iya. Bulan tuh. Bintang malah. Iya. Artinya redup. artinya tetap semua patokannya pada Persib. Ya kan? Mau dulu, Mangga ingat nggak dulu ada Bandung Raya? Ya itu klub gua waktu kecil. Yang notabene PBR itu ya? notabene Bandung Raya yang notabene sama-sama di Bandung, sama-sama mungkin visinya adalah gua mau ada di Bandung nih ada 2 klub tangguh. Oke, satu itu tangguh. Tapi kan tangguhnya mungkin Bandung Raya saat itu tidak melakukan kalau bikin rumah kan harus fondasi dulu Om. Iya, iya. Nah, mungkin Bandung Raya tidak melakukan fondasi, ya kan? Sehingga ketika terjadi guncangan yang punya fondasi tetap jalan, aku yang ini roboh. Ya, dulu mungkin Ya kan? Bandung Raya kurang akar ke masyarakat Jawa Barat lah. Iya, gimana mau ngambil simpati sudah luar biasa. Sudah menjuarai Liga 96-97 loh. 95-96. Itu zaman 97. Indra Thohir ya? Zamannya si Heng Ulam. Heng Ulam ya waktu itu. Heng Ulam. Itu Pak Sandria waktu itu pas Liga pertama kan Pak Sandria, Hari Kiswanto, Sudirman, Wah, top lah itu dulu. terus Hermansyah, ya kan? Aja Sudrajat. Gimana tuh? Nah itu maksud saya bahwa Persib sampai sekarang masih jalan terus, itu udah kemana tahu? Konsisten. Ya kan? Ya, konsisten. Itu yang menjadi Persib punya magnet yang kuat, tidak seperti Persebaya. Ketika Persebaya, ya kan? Sekarang Jawa Timur belum tentu juga orang di mana di Lamongan dia pro sama Persebaya. Iya. Tapi semua di Jawa Barat pro sama Persib. Udahlah, mau di Bekasi, mau di Jumbrung Jawa Barat, semuanya Persib, semuanya merasa dirinya bobotoh. Itu hebatnya Persib. Iya sih. Faktor manajemen Itu gimana? Dia benar sih, sekarang gimana coba? Bukan manajemen juga, lebih dari itu. Lebih itu memang udah Tapi, nggak ada opsi lain. Udah ngakar bener gitu. Sepengalaman gue juga, gue pernah ibaratnya homestay lah ke daerah Bogor yang pedalaman banget. Itu pun satu kampung itu kalau anak-anak main bola ya, kalau ditanya tim mana, nggak ada yang jawab tim luar, semuanya pasti Bandung. Persib. Ya. Meskipun di Bogor ada PSB Bogor, ada Persikabo, tapi tetap Persib. Gitu kan? Iya kan? Mereka ngomong merasa, wah gue punya ini kok, punya supporter segala macam. Tapi ketika timnya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka beralih buru-buru ke Persib. Nah itu tantangan tuh buat para investor bola ke depannya. Bisa nggak mecahin market share Jawa Baratnya Persib? Gitu. Wah bisa, Hah? susah. Udah terlalu established. Kalau gue bilang bisa aja asal konsisten. Tapi Persib itu tuh udah Soalnya nggak pernah ada yang konsisten. Batin. Oh iya betul. Kita Jaya pindah ke Purwakarta, bertahan 2 tahun. Terus pindah ke Soreang, main di Jalan Rupat. Iya. 2 tahun, nggak salah juga. PBR, ya kan? Juga 2 tahun nggak salah deh. Jadi sebelum jadi Iya. Madura Iya. United. 2 tahun. Persika Bandung, di Utama turun ke Liga 3, Liga 4 sekarang. Jadi selalu nggak pernah konsisten kan. Nah, sekarang tinggal siapa nih Jawa Barat? PSKC Cimahi Iya. sama Persika Subang. Nah. Subang kita tahu lah kadar kadang kumat kan. Iya. Cimahi pun merasa mereka punya supporter, tapi sebetulnya mereka Masih kecil. setengah, seperempatnya dari jiwanya, ruhnya. Sekarang satu supporter, ruhnya itu semua dia tidak dapat seperempat. Yang 3/4 udah punya Persib. Nah, gitu. Tapi kalau bertahan lah. Jadi sudah berat digoyang Persib. Artinya mau sampai ujung tetap Persib mana? Kan artinya kalau kita mau tingkat regional untuk kasih nggak ada Persipasi mungkin hanya tingkat regional, tapi ketika mereka sudah tidak lagi Nasional. sudah tidak lagi bola nasional, berarti ke Persib lagi ya. Dan mereka tidak lagi berbuat apa-apa ya, lari semua ke Persib. Ya itulah makanya pakai Persib. Menurut saya sih tim yang Gue sih udah bilangnya beyond football banget sih, udah lebih dari sepak bola iya banget. makanya nggak aneh kalau klub-klub lain di Indonesia, apalagi yang Liga 2 nih sekarang nih mau belajar manajemen sepak bola, manajemen profesional sepak bola ke Persib. Nggak usah jauh-jauh sekarang Persib dulu deh. Ngapain dulu harus ke Ajax kemana? Di Persib aja dulu deh. Persib bisa seperti itu kok, bisa konsisten seperti itu kan. Tapi kan kalau kata orang-orang, ngapain belajar ke Persib? Training center nggak punya, stadion nggak bisa bikin sendiri. Iya, tapi bisa seperti itu. Tapi bisa menjual ini kan semuanya. apa GBLA? Benar nggak tuh yang dia Iya. menjual Allianz membeli hak naming rights-nya GBLA itu benar nggak sih? Wah, nggak tahu juga. Atau rumor ya. Tapi yang jelas bahwa wow itu. bahwa apa yang dilakukan Persib dengan rumor yang ada sekarang ini bahwa Persib
katanya sudah melirik 6 pemain untuk musim depan itu. Sumpah lu? Iya, itu berarti kan sudah sesuatu Siapa yang tuh? visioner, ya nggak? Pemain lokal. Ya kan kabarnya kan katanya ada di belakangnya ada Dewangga. Oh ya kan? iya. Dewangga, terus ada Rizky Ridho, ya kan, yang kemarin habis dari bermain bagus untuk waktu lawan Bahrain. Dirumorkan Persib. Ahmad Maulana Arema. Memang dia kan orang kelahiran Bandung. Iya. Ya kan? Terus ada si Jody Ahmad yang di JDT sudah tidak sudah habis, dan sebelum kontrak habis pun sudah tidak banyak bermain lagi bagi di sepak cadangan, padahal sebelumnya kan pemain inti di JDT. Ya kan, kapten. Dan banyak yang main 23 tahun usianya. Terus ada juga si Sadar Ramdhani yang juga kan sudah mungkin akan mulai pulang kampung ke Indonesia lagi. Terus satu lagi ada 6 deh kalau nggak salah. Siapa ya? Kalau yang gue dapet sih cuma tadi doang tuh yang gencar ya. Ada 5 ya. Yang gencar banget nih itu sebenarnya. Kalau untuk pemain lokal lainnya sih belum dapat umur lagi. Tapi salah satu yang paling kencangnya, salah duanya mungkin yang paling kencangnya ya Alfredo Dewangga dan juga Sadar Ramdhani. Itu yang paling make sense ya untuk saat ini. Itu aja kalau dikalkulasi itu pemain itu kan semua di atas MM-an semua itu. Bahkan di menurut transfer marketnya di itu si Jody Ahmad aja di DT aja udah 13M. Ya kan? 13M loh. Ya kan? Tapi nggak tahu kalau di sini. Tapi kan karena dia mau market itu kan overrated. Iya, tapi kan kita Kalkulasinya agak ngasal juga ya. tapi kan kita kan datanya dari situ kan, nggak mungkin juga klub di Indonesia kan jarang yang nggak seperti di luar kan. Kontrak dengan harga sekian kan, jelas kan. Tapi kalau di Indonesia kan nggak kontrak, tapi kan nggak dijelaskan berapa. Malah kadang 3 versi kontrak tuh. Versi ke PSSI-nya kontrak ini berapa? Ada yang gitu. Ke antara pemain berapa, antara publik berapa? Itu 3 versi kontraknya tuh. Itu ada. Mulai. Lo udah ketawa-tawa aja kan. Berarti lo tahu sesuatu nih. Oh, satu lagi Asnawi Mangku Alam. Asnawi juga. Berat tapi kayaknya. Ya kemungkinan ini kan rumor. Ini kan kita bicara rumor. Gelo sih ya. Nggak, kalau 6 pemain itu diambil sama Persib benar diambil nih, berarti kan dia sudah spare duit sekitar 41,6 miliar. Kalau Asnawi ke Persib berarti mereka harus siap untuk keluarin dana transfer tuh. Iya, karena memang Oke. Persib ke depan yang saya tahu nih, Persib itu kan seneng ada regenerasi yang cepat. Ya kan? Tapi Om, kalau itu generasi gue kurang setuju, itu namanya beli pemain jadi. Loh, Persib kan kemarin kan memang ada kan, tapi kan nggak ada kombinasi pemain yang masih sisa. Kan masih itu masih ada si siapa pemain muda kan, ada si Kakang yang masih muda, terus ada Beckham yang masih usianya 23, masih 22, ada juga si siapa 23 juga ya. Siapa lagi tuh ya? Ada Ini juga. Robby Darwish. Robby Darwish yang saya masih 23. Artinya dengan kombinasi pemain muda mungkin ada yang akan banyak model lepas nih, kayak Oke. Pipers mungkin udah mulai menua ya. Jangan-jangan apa juga naturalisasi ntar lama-lama. Hah? Jadi WNI juga lama-lama nih. Udah 5 tahun Gua padahal nggak ya? tahu. Udah 5 tahun juga Ya kan? siapa tahu kan. Ya kan, coba sekarang Dewangga usianya 23. Ya kan? Terus si ini usianya Asnawi usianya 23. Enggak, 25. Oh. Asnawi 25 ya, 25. Terus si ini 26 tadi ya. 26. Ahmad Maulana 21. Nomor 21. Nah, Persib mau seperti itu kali. Mau seperti itu artinya menurut saya memang lebih. Berarti apa ya, dia kuatin pemain lokalnya dulu ya? Iya. Yang secara usia lebih muda dan Begini. sedikit punya pengalaman serta kualitasnya. Mereka sudah punya pemain lokal yang sudah dianggap tier satunya mereka lah ya. Lokal yang muda-muda nih. Tapi kan mereka harus mendatangkan pemain-pemain lagi yang di luar dari untuk dari refresh. Bandung. Nah, untuk refresh tapi biar tier sama nih, ya kan? Oh, gitu sama. Makanya Persib kan dianggap sekarang sebagai tim yang 23 punya pemain inti 23 pemain, tidak 11 pemain, tidak 11 pemain tapi 23 pemain. Jadi kan antara pemain inti dan cadangan tidak ada bedanya. Itu yang Bedanya biasanya apa ya? Yang kalau pemain lokal tuh tier top sama tier 2-nya tuh bedanya tuh apa ya? Kualitasnya ya sebenarnya. Jam terbang. Jam terbang ya? Jam terbang. Oh iya sih, kalau nama-nama tadi kan jam terbang di Liga 1 sama di Liga 2 yang udah tinggi-tinggi semua ya. ya, dan dari yang saya dapat juga info bahwa Persib itu memanage keuangan juga benar-benar profesional dan benar-benar kayak model instan. Jadi kalau memang gue butuh kompetisi nanti 2006 sekitar 50M untuk belanja, waktu 100M lah untuk belanja segala macam. Gila mahal banget. Seandainya contoh 100M itu dipakai. Jadi 100M itu yang dipakai. Jadi nanti kita di tengah jalan
wah itu ada dana taktis. Jadi Persib itu tidak mengenai dana taktis. Iya, budgetnya udah ada sendiri. Udah ada budgetnya, hebat ya. Ya mestinya juga semua tim ya begitu kan. Nah, makanya saya bilang, makanya banyak tim yang mau belajar sama Persib. Bisa Tapi juga mungkin juga ini yang perlu diperhatikan kekuatan supporternya dan bagaimana utilize supporternya menjadi sebuah aset juga buat branding ke depan bro, para sponsor. Iya. Supporter klub banyak loh yang punya supporter sebenarnya yang bisa dibina untuk bagus kan. Persija, Jackmania kan juga luar biasa supporter. Persebaya, militan ya. ya Persebaya juga kan bonek luar biasa loh supporternya yang bisa Ya gue tahu lah. Iya kan, artinya kan, banyak kan sebenarnya. Sebenarnya kan gimana memanage aja sebenarnya, makanya jangan dijadikan bahwa Beban. uang hasil dari supporter beli tiket segala macam, uang tiket itu dijadiin buat gaji, itu bahaya. Itu Persib tidak melakukan itu, yang saya dengar Persib tidak melakukan itu. Itu jadi buat apa dong? Jadi disimpan memang itu, memang ditaruh. Oh, berarti gue ketika home pertama kan ada 18 kali home. Home pertama dapatnya 7 Sekian M. Sekian M. Oh, tuh home kedua kok home kedua dapatnya kok menurun nih. Nah, kenapa kan jadi pembahasan sendiri tuh. Jadi masing-masing tuh ada divisinya sendiri, itu hebat ya. Itu yang saya tahu. Itu memang harus normalnya Terus pembiayaannya utamanya dari mana dia? Apa? Pembiayaan utamanya dari Udah mana? pembiayaan kan dari yang udah ada begitu udah diakumulasi semuanya. Ini buat biaya buat ke depan. Dialokasi. Iya. Tapi oke, kalau gitu kan berarti apa masukan dari tiket, sponsor, TV rights itu kan oke dikumpulin buat musim depan. Nah, musim itu dia dari mana biayanya? Berarti di awal tuh, berarti awal mulanya berarti dari awal tuh udah dialokasikan dulu semuanya. berarti ini dari apa kapital pemiliknya? Iya enggak lah, kan jadi ya awalnya pertama. Ya, awal pertama gua nggak tahu lah ya. Tapi kan yang sekarang dilakukan Persib seperti itu yang gua tahu. Berarti kan memang keuangannya benar itu klub. Artinya dengan lu alokasikan dana dari awal sampai akhir kompetisi, bahkan tidak ada masalah dengan salary cap pemain. Karena kan udah dibudgetin di sini. Ya kan? Manage banget Oh, lah. sebulan udah ada tinggal Bukan salary cap, salary cost lah. Kalau kan kita nggak di cap di Indonesia. udah kita tahu dari transfer kan udah enak kan. Pemainnya udah sekarang apa pemain Indonesia? Kelemahan Indonesia kan kata teman kita Akmal Marhali, tim kalau udah satu bagus satu jelek, ini mah ada masalah sama gaji, ya kan? Itu kan masalah Indonesia tuh. Masalah latennya itu sebenarnya. Nah, sementara Persib beberapa musim terakhir kan konsisten di 3 atau 4 besar terus kan. Nah, itu kan. Dan siapa sih orang sekarang pemain Indonesia seluruh Indonesia yang nggak mau main sama Persib diperkuat? Siapa yang nggak? Ya mungkin ada aja sih. Iya kan? Rizky Ridho kemarin awal nggak mau kan? Iya kan, karena kan lebih dulu Persija kan. Coba kalau sekarang, saya nggak mau. Ya sama kayak gini lah. Iris kuping saya, kalau Rizky Ridho nggak mau yang ditawar Persib, nggak mau iris kuping saya kok. Ingat ya, ingat tuh ya, ingat. Karena Rizky Ridho kan juga mau main juga gue habis di Persija klub besar, gue mau main di Persib juga klub besar. Tapi kalau gue Rizky Ridho, gue main keluar gue. Ya artinya sebenarnya Rizky Ridho kapasitasnya udah main luar kan, sudah banyak pengamat sepak bola yang pemain ex pemain. Masalahnya ada nggak klub luar yang mau nawar lebih mahal daripada yang tawarin Persija sama Persib Bandung? Artinya begini, sekarang begini kalau kita kalau kita melenceng sedikit dari tema Persib, kalau Rizky Ridho menurut saya dia lebih baik dia main di luar, tapi nilai kontraknya lebih di bawah Persija, tapi dia bisa dapat menit banyak di klub itu luar, why not? Gini, seandainya seandainya Ridho keluar nih, kontrak dia di luar sama di Indonesia berbedanya berapa persen kisarannya? Gue nggak yakin ada klub luar, kecuali ini kita tiba-tiba Saudi pengen ambil warga Indonesia demi meningkatkan kuota umrohnya Indonesia nih, kuota hajinya kan. Ya. Selain klub Timur Tengah, kalau di Asia nggak ada yang mau membayar melebihi dari Persija. Karena biasanya kalau pemain timnas di Persija Gini aja, gue patokannya gini ya. Waktu dulu Adi ditawarin sama klub Jepang, tuh gue tahu lebih rendah daripada Selangor, Akademi Selangor. Oke. Gitu. Ya itu kan gimana manusianya, gimana pemainnya. Kalau saya jadi Rizky Ridho, ya kan, jika dia ditawari klub di Eropa atau dimanapun, tapi dengan lebih kecil ya, tapi dia dapat fasilitas semuanya, terus dia bisa bermain tinggi, why not kenapa diambil? Yes. Dia dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, ya kan? Terus gizi bagus, pasti kan akan dapat
bugar akan kebugaran lebih dapat. Nah, maksud dia akan lebih bagus ya. Mungkin dia akan diambil klub lain di situ kan bisa. Tapi masalahnya tanggungannya banyak Om. Nah, kalau gue Ya kan namanya orang. kalau gue yang Kita penting- nggak tahu kan. Kalau gue gajinya gede yang penting lancar deh kalau gue mah. Iyalah. Iya. Dan di Persib menurut gue sih make sense ya. Waktu itu kan di episode Bukan make sense, sangat gede. Waktu itu episode sebelumnya di sini sama teman-teman waktu itu gue ditanya, menurut lu Rido seharusnya abroad atau main ke Persib? Gue bilang, ya why not kalau ke Persib? Di Persib dia gaji lancar. Dan yang kedua main di AFC juga, which is itu Yeah. pengalaman yang Next, bakal bermanfaat banget buat Rido. Depan. Karena Rido kan belum pernah main di klub competition internasional kan. Iya. Dan dan gue selalu beranggapan bahwa nggak penting lu main di liga mana, asal klub lu tepat, pelatihnya tepat, lu bisa tetap berkembang. Gue sih begitu sih. Dan Persib untuk saat ini di Indonesia salah satu yang terbaik lah untuk bisa mengembangkan potensi dia. Iya. Jadi setuju gue. Di tempatnya sama Boyan Hodak lagi, pelatih Eropa Timur juga kan. Kenapa Bojan Hodak kenapa? Hah? Kenapa dengan Bojan Hodak? Keras. Oh keras. Iya, ini juga Ini kaget kalau gue. kita bicara Bojan Hodak di Persib juga kita bicara soal kebijakan dari manajemen Persib, pimpinannya lah, ya kan. Manajemen Persib itu sangat menghargai pelatih juga sih. Kalau you mau juara, you jangan gonta-ganti pelatih. Dulu kamu bertahan dulu itu, ya kan. Dan itu terbukti Bojan Hodak kan datang sini ketika Persib dalam kondisi Timpang. terpuruk di bawah kan waktu itu kan. Akhirnya pelan-pelan akhirnya bisa Kan dia gantiin Luis Milla kan? Iya, artinya kan dari tahun 2023 kan Bojan Hodak akhirnya dia bisa menemukan sekarang bisa bawa juara Persib kemarin, mungkin ini bisa juara lagi nih. Ya kan, dan sebelumnya kan juga dilakukan oleh Jajang Nurjaman. Tapi gua rasa sih kemarin tuh juara bukan karena Bojan semata ya. Ada banyak faktor dan gua rasa yang paling penting faktornya adalah faktor menjaga suara timnya. Di situ kan semua as a family. Iya, itu. Enggak, itu benar kan. Jadi memang Persib sudah melihat bahwa main bola gak perlu bagus lu, ya enggak? Kolektif sekarang nih. Soal kalau mau terang-terangan soal taktikal yang bagus, lebih bagus Dewa dibanding Persib. Oh iya, Dewa kan bisa kita lihat main cantik segala macam. lebih clever yang older timbang Bojan Hodak. Modern football lah. Modern footballnya ya. Cuma mungkin itulah rasa sebagai satu keluarga di Persib itu bagus. Tapi kalau gue ngeliat Boyan Hodak ini nih ya benar kata lo juga Om, dia bisa menyatukan para pemain untuk jadi sebagai satu keluarga dan mereka bisa bermain lebih kolektif, bisa dan yang paling penting adalah fighting spiritnya itu tuh. Itu penting kan, gua sama Pak Lono pernah pegang klub, ya kan. Artinya bahwa kemungkinan yang dilakukan Hodak tuh pernah gue lakukan juga ketika lagi rest day pertandingan, pemain gue kumpulin, kita makan malam sama-sama. Belum mau dangdutan kayak ayo joget-joget sama-sama. Dari situ suasana kan mulai ada suasana cair tuh, kekeluargaan semakin ini. Nah itu kan artinya mungkin itu dilakukan Persib dan Persib kan juga punya salah yang hebat juga, bukan hebat dan beruntung Persib punya satu orang yang dianggap sebagai godfather-nya di sana lah, godfather tanda kutip ya. Ada Pak Umum Muhtar yang mungkin bisa jadi perantara untuk menjadi bisa mengayomi semua Persibnya. Atau Umum Muhtar kan, Pak Umum kan juga dihormati juga di Bandung di Persib. Sangat. Ya, karena itu karena dia bisa mengayomi itu. Nah, itu yang mungkin punya kekuatan Persib juga di situ. Sebenarnya kan salah satu figur yang tokoh yang ada di klub itu juga butuh tokoh sebenarnya, tokoh yang di daerahnya. Itu juga dimiliki Persib, ya kan. Nah, menurut gua sih tapi jangan lupa juga Pak Glenn ya, Pak Glenn sebagai pemilik mayoritas Persib Bandung kan beliau kan yang mendanai Persib di awal. Iya, tapi kan Pak Glenn kan ibaratnya cuma dia yang gue serahin sama lo nih. Gue punya kebijakan, tuh jalanin, gimana cara menjalankannya kan yang jalankan yang ini. Tapi kalau punya kebijakan terus nggak yang jalannya melenceng-melenceng. Ya jangan kan itu berarti dulu musim lalu kan Pak Teddy Cahyono itu. Iya kan. Yang beliau berarti punya andil tuh memastikan bahwa selalu tim itu dalam kondisi kondusif ya. Bayangin sampai bajunya kayak baju balap kan banyak sponsornya itu kan karena kiprahnya Pak Gan dan Pak Teddy lah pasti kayak gitu. Nah, gue penasaran di situ tuh mengenai sponsor itu. Kenapa kok di antara klub-klub yang lebih besar tuh dari dulu terlihat dia terlihat klub yang seksi gitu buat sponsor itu tuh. Iya. Padahal kan bisa aja dia taruh di Persija, katakanlah yang fansnya juga atau Persebaya misalnya. Kenapa di Persib itu yang gue penasaran. Ya tadi Pak Lano udah punya jawaban ya kan, sudah jawabnya dari Pak Lano. Kalau Persib konsisten.
Konsisten. Artinya ini kan kalau kita lihat sejarah kan dari dulu sebetulnya sama itu loh sejarahnya. Nggak cuma Sejarah konsisten. panjang Iya, gitu. nggak konsisten. Hubungan antara klub dengan supporter dan bagaimana keduanya saling mengutilize satu sama lain itu di Persib ideal ketimbang tim lain saat ini. Ya kan? Saat ini, Tapi ya. yang kedua berikutnya yang gue bilang yang ideal juga ya Persebaya sama Bonek sama juga ideal, tapi Nah bedanya. Persebaya kan dalam soal prestasi tim naik turun nih, sehingga kadang-kadang Bonek memberi masukannya terkesan mengkritik keras ya gitu. Kalau di Persib Bandung, iya juga mengkritik tapi nggak seperti kayak di Persebaya. Faktor internal juga, maksudnya Itu tadi apa namanya, kondusif, manajemen, kondisivitas. timnya selalu kondusif, tidak separah-parahnya ya paling soal supporter ya, Ya. dengan tim lain. Tapi tidak pernah soal sport. Ya dulu pernah lah soal demo soal tiket ya. Iya. Ya, Ya, tapi itu baru musim lalu tuh. musim lalu. Tapi nggak begitu. Tapi cepat dicarikan solusinya gitu loh. Iya. Ya yang kita sayangkan sebenarnya kan Persija. Persija ini kan tim yang sebenarnya kan pendukungnya juga luar biasa. Ya. Tapi Persija ini kan nomaden, tidak punya stadion yang tetap yang menjadikan kebanggaan buat supporternya. Kalau dulu kan Persija kan selalu dapat bisa main di GBK. Kalau Persija sekarang main di GBK, udah Persija mainnya di GBK. Wah pasti kan Tekor. ya artinya kan tapi kan berarti kan pendukung kan supporternya kan Jackmania pasti kan akan menyambut baik dong ya kan buat Persija kan gitu kan. Sekarang mau main di GIS, atau kau pindah lagi ke Pekansari. Tapi Pindah lagi coba ke- tadi kan kita bisa bilang bahwa Provinsi Jawa Barat itu hampir 80% Persib Bandung supporternya. Musim berani bilang 90 sih malah. Oke. Provinsi DKI itu berapa nih, kalau DKI provinsi berapa? 10 juta populasinya. Adalah 10, 10. 10. Dari 10 juta itu berapa yang benar-benar Jackmania? Pernah riset itu? Iya, yang nggak ada merset itu sih. Tapi yang jelas kan bahwa Jakarta ini kan daerah yang heterogen kan, daerah dari orang pendukung Boboto, ada yang tinggal di sini, ada pendukung Persib tinggal di sini, segala macam kan. Itu kan risikonya ibu kota kan seperti itu, kalau ibu kota kan seperti itu kan. Bicara heterogen juga Surabaya bisa dikatakan hampir sama juga ya. Tapi kayak kalau di kurang. Kalau di Surabaya boneka masih banyak tapi kan. Masih banyak. Masih. Dan makin kalau gue bilang sih makin modern ya. Iya. Makin terbuka sama. Tapi kan bonek kan ketika lo masuk Malang sudah terisolasi. Ini bukan wilayah lo nih, ini wilayah udah Aremania nih. Kan begitu. Kalau Persib dimanapun nggak ada terisolasi. Ya kan meskipun di daerah itu ada klub ya, tapi tidak terisolasi. Malah gue tahu tuh zaman dulu Superliga ya, zaman ISL tuh dulu. Kalau lagi pramusim, Precision tuh Persib suka lakukan pelatihan mau coba sama tim-tim Subang lah, di Garut lah. Beberapa musim Itu ngaruh loh, itu ngaruh. Ngaruh. Beberapa musim terakhir juga masih kok. Jadi mereka menjaga hubungan sama Tim itu ya, lokal daerah ya. kantong-kantong sport boboto yang di daerah-daerah. Yang gue tahu malah dulu penyumbang nggak tahu dulu gue pernah ketemu sama boboto Viking Cianjur. Dia penyumbang apa dulu? Jumlah terbesar Viking di daerah Jawa Barat tuh paling besar Cianjur. Nah, bayangin Cianjur dari Bandung juga masih jauh itu. Iya. Gue bingung ya, maksud gue emang Persib itu tuh luar biasa banget sih daya tariknya ya. Padahal kalau kita bandingin nih di Liga Indonesia dalam beberapa 15 tahun terakhir, mereka baru juara cuma 2 kali doang kan. Sisanya didominasi sama tim-tim lain, tapi sebanyak itu loh supporter mereka. Persib itu Kalau gua malah- di Liga Indonesia sudah 3 kali juara kan? Iya maksud gue kalau Enggak, 2 kali. 3 dong. Yang satu liga nggak resmi. 94 95. 95 96. Terus 2004. Itu 2014, terus 2014, terus sampai 2024. Berapa? 14. 2014. Itu yang nggak resmi, Om. Hah? Nggak resmi. Ya, tapi tercatat di mana? apa tuh Tercatat. alasan gak resminya kenapa tuh? Ini kan Ini nggak resmi ya, setahu gua saat itu. Tercatat, Om. Kalau mau dibilang nggak resmi, sebenarnya ada yang nggak resmi lah. Ada yang sistem bubble. Ya kan? Ya kan? Mainnya di situ, kita nggak ngomong klub ya, mainnya di situ. Yang juara itu juga, yang juara dia. Itu kalau udah mau nggak resmi, ya itulah. Ini kan, ya nggak? Iya. Ya yang sekarang kita kritisi Persib adalah ketika dia menjadi klub nomor 1 di Indonesia, bahkan kalau bisa dikatakan di Asia Tenggara,
Tapi kenapa di kancah internasional dia kok nggak ada suaranya, kan itu yang kita sayangkan. Iya, tajinya Nah, mungkin nggak ada. semoga tahun depan kalau Persib ini juara dengan ada bala tentara baru-baru yang muda-muda, ya kan mungkin tahun depan dia sudah mulai menatap yang Kalau gue tahu kenapa. Gini om, ini pilihan gue pribadi ya. Gue menilai Liga Indonesia ini meriah, wah. Dalam segi entertainment skillnya, media exposure-nya. Kita kayak Liga Inggris, gede di exposure doang. Tapi Ya, pas betul. main di Liga Champions Eropanya, Pom ya. ya kan? Kayak gitu. Oh, Arsenal bawa ngalahin Madrid kemarin. Ya once in a while lah gitu kan. Ya kan, nah lihat kita punya gini ya, gue nggak mau, tapi itu faktanya gini, kualitas pemain asingnya di kita meskipun nilai mahal, tapi nggak lebih baik dari Liga Thailand, nggak lebih baik dari Liga Vietnam? Malaysia, Vietnam, ya kan? Kalau barang juga wah itu satu. Berarti apakah kita yang scouting, klub kita yang scoutingnya lemah, atau memang segitu kemampuannya, atau mereka malah bayarnya over terhadap para pemain asing ini, ya kan? Dan juga para pemain lokal kita. Kan kalau kita ikutin nilai di atas kertas di tempat mereka value-nya, kan gede-gede kan, dibanding sama main lokal Thailand atau ini hampir sama lah. Tapi kan kemampuan di lapangan beda, gitu. Iya. Banyak main kita dihargain mahal. Ketika main di Asia, main semua kan. tapi itu mungkin masalah target kali. Kalau gue berpikir mungkin masalah target. Mungkin Persib yang untuk musim ini kemarin ini nggak target untuk di Asia ya, di target untuk gimana gue. Terus kalau nggak di Asia di mana dong Ya artinya target gue supaya Sustain juara dulu dulu. di sini. Sustain Nah, dulu. mungkin next tahun depan gue mau berbuat sesuatu buat Indonesia di tingkat internasional. Maksudnya nih kayak Bali nih maksudnya nih. Ya mungkin supaya kayak mungkin Kalau seperti itu. gue sih ngeliatnya mungkin sustain dulu pemainnya, pengalaman dulu lah. Iya. Dulu satu musim, baru musim depannya lebih serius lagi. Terus Iya. ngeliatnya Gue kalau mendengar kata-kata tim besar ngomong gitu tuh kayak siapa yang kibulin sih? itu tim besar tapi di Indonesia, di luar kan belum tim besar. Kalau gue sih ngeliatnya begitu. Lah, kan pernah ada rekodnya tuh, Persib 5 klub terbesar nilai sosial media value-nya atau apa? Secara sosial media, tapi secara kemampuan, Ya kita kan? objektif aja ya. Kalau di level internasional, klub Indonesia yang benar-benar bisa bicara banyak kan terakhir cuma Persipura. Sementara Persib Bandung 2 kali ikut AFC ya, dalam 10 tahun terakhir dia udah 2 kali ikut AFC. Satu berhasil lolos ke 16 besar, waktu itu pun kalah sama klub Hong Kong, KC. Terus yang kemarin yang musim lalu kalah di fase grup. Apakah layak disebut klub besar di level Asia? Ya, gue sih belum bilang iya ya. Menuju ke sana tapi ada. Dan lebih sedih lagi dia memprioritaskan harus menang lawan Persija. Artinya apa? Maksudnya dia memang merasa belum levelnya, dia nggak siap gitu. Iya, Untuk Liga Asia. gue sih ngeliatnya Asia. untuk level lokal memang dia tim besar, tapi untuk level Asia sedang merangkak ke sana pelan-pelan. Ini sih kalau gue lebih condong ke masalah target. Target dari kalau pimpinan sudah ngasih target, berarti kan target itu jatuh ke pelatih. Pelatih kan yang jadi decision maker di lapangan, ya kan. Nah, pelatih pasti kan pemain, ya nggak. Pemain kalau sudah tidak ditargetin, pemain Indonesia sudah tidak ditargetin, mainnya pasti melempem. Tapi kalau Ala kadarnya? Hah? Ala kadarnya? Ya, arti psikologis sudah pasti keganggu dong. Kalau udah ngomong, kita nggak ada target nih, di ini kita nggak ada target, kita main sebaik mungkin. Itu udah melempem mainnya udah pasti. Ya, mestinya pemain profesional tuh nggak mempunyai self target sendiri dong. Saya bilang kan, gue bilang kan ini bukan pemain ini, mungkin ada kebijakan dari atas yang sudah itu kan pengaruh itu, ya kan? Ya kan, kita tahun ini kita konsen dulu di dalam, ya kan? Itu ini. Ya, biar mereka kopiko. Ini kayaknya punya Bung AM nih kayaknya nih ketinggalan. Salah sendiri tahu di meja sofa, ya udah. Terima kasih Bung AM. Makan dulu. Tapi ngomong-ngomong soal Persib, om semua cukup pede dengan materi pemain yang sekarang untuk bisa bersaing di AFC musim depan. Bisa lah. Kalau menurut saya, kalau kalau ada penambahan 6 pemain, Kalau Persib bukan bisa, mau atau enggak gitu aja. Iya, Persib bukan masalah bisa. Mau atau tidak kan berarti kan ke masalah ke target toh. Mau atau tidak kan berarti masalah target, iya kan? Kembali ke tadi kan masalah target. Target kalau sudah di atas ngomong target, bawahnya psikologis yang akan bermain. Kalau pemain sudah psikologisnya
Tapi juara udah kencang main nih. Ya kan? Kalau targetnya udah kita main aja. Jangan lagi lah bawa waktu lah. Masa kita kalah sama JDT. Iya, makanya kan sekarang di forum ini nih kan kita berharap Persib juara dan dia bisa mewakili Indonesia. Kalau gue pribadi gue berharap Dewa yang juara. Tapi Dewa kayaknya nggak mau juara tahun ini. Wah, gua nggak tahu deh. Pokoknya kalau gua sih Siapa itu? Kalau gue sih lebih senang Persib juara ya, karena ya Dewa nomor 2 pun, tandanya nomor 2 pun, Dewa kan juga mewakili Indonesia juga kan. Iya. Challenge League. Challenge League yang Malah kan. lebih ini malah kalau bikin kejutan lebih melangkah lebih jauh timbang. Iya. Challenge Kan sih sama lebih yang dilakukan kurang. PSM sekarang, udah Madura. Madura, ya kan? Kalau ke Madura sekarang kan sama aja kan, artinya bahwa siapapun yang juara di sini, tapi ya ke depan buat internasional bisa mengangkat nama Indonesia lah, artinya dari sisi klub lah. Sekarang kalau tim nasional sudah dianggap sudah mengguncang Asia katanya kan, apalagi 17 habis lolos ke final Piala Dunia kan dia kan mengguncang Asia, beritanya udah kayak gitulah. Apalagi timnas senior sekarang lagi menuju ke Piala Dunia yang lebih bergengsi. Ya harusnya kan dibarengi dengan klub-klubnya dong, ya kan biar lebih ini enak. Ya kalau gua ya kalau untuk ke depan ya Dewa Persib menurut gua pantas untuk menjadi yang terbaik. Oh, pantas. di Liga 1 musim ini. Saat ini dan pantas. pantas untuk mewakili Indonesia ke internasional sama Eropa. Ya tapi tetap gua berharap kalau gua sih pribadi gua mesti maunya Persib sih yang bisa ini juara, karena gua mau tahu gitu loh. Mau tahu kalau kemarin udah juara tapi kok di internasional kayak gini. Nah, gue maunya ini bisa juara internasional, lu buktiin deh. Nah, karena ini kecintaan gue sama Persib aja nih. Karena gue pertama kali cinta Persib itu tahun 94, 95. Tadi gue telepon nomor Bidarwis, pesawat ya. Bidarwis gue telepon tadi. Dan Persib yang bisa bermain 1995 tuh dan mata kepala sendiri gue lihat Persib main tik-tak luar biasa. Tapi saat itu Om, gue kan nonton Liga Indonesia itu kan. Saat itu gue kasihan sama Petrokimia Putra karena mereka mainnya lebih satu lebih bagus ke Petrokimia Putra Om. Waktu itu ya Di Persib itu. Gue nggak bicara yang 95 96. Oh, ini Liga Persikatan. Persikatan terakhir. Oh, Kan gue bilang dari 94 95. Itu Persib mainnya luar biasa itu. Gue bilang itu bisa gue bilang terus saya ingin ini tim Indonesia bisa main seperti ini. Oh iya, dulu orang ketika orang bilang Iniesta sampai kaget gua, ada apa kira nangkap kodok gitu kan. Kita ada Yudi Guntara dulu ya, orang nggak tahu aja tuh yang sekarang nggak ngerti siapa itu Yudi Guntara. Makanya begitu eranya kamu ya, ngeliat main-main Barcelona di era Iniesta, Xavi tak tok itu kan sudah main 94 95 udah kayak gitu nih. Jadi pasti pelopor nih daripada Barcelona. Loh, dulu tuh Capello sempat minat kenal Yudi Guntara. Gue nggak tahu tuh dulu. Jadi kan Serius? Fabio Capello? Iya, AC Milan di GBK, ya. Terus dia main Yudi Guntara, dia bilang, gue main bagus. Dia ada beritanya kok dulu. Ya kan Om ya? Iya. Cuma nggak tahu lah, mungkin satu dan lain hal Indonesia. Biasalah, itu salah mentality ya. Indonesia lah, mungkin nggak belum siap atau apa. Tapi pelatih Milan bos, legend nih Fabio Capello. Jadi tuh ketika orang rame soal Iniesta apa bisa main gini-gini, kita dulu Yudi Guntara juga main. Juara. Sama. Kayak gitu udah. Kayak Iniesta mainnya. Berarti Persib lebih better daripada Barcelona. Ngacak-ngacak dulu mainnya. Persib better daripada Barcelona. Wah. Kalau nggak percaya makanya ini. Ini gue saksi lo. Saksi Persib bisa main kayak gitu. Iya. Saksi lo gue. Oh, menarik banget. Lihat aja di YouTube kalau bisa dapat videonya Tahun malah 94 itu ya? 94 95 cari videonya deh. Ntar gue cari dah. Enggak, itu 96 tuh. 94 96 tuh ya. Pokoknya kita Persib Yang iya Persib waktu itu juara Persikatan, habis itu juara opennya ini Liga juara Indonesia, Liga Downhill. Wah, sampai gue dikasih fotonya Keke Jakaria. Bawa piala yang waktu 95 sama 9 waktu 9 hebat ya. Persib loh. Tapi Om, gue nggak tahu ya, gue pingin ke depannya klub kayak Persib Bandung, Persebaya itu kembali memperbanyak home ground playernya. Dulu kan Persib terkenal kalau lokal kalau pengennya anak-anak Bandung kan. Iya. Gue aja dulu tuh atau yang Persebaya kan gue pingin sekali dulu mengembalikan semua anak-anak Surabaya sekitarnya balik Persebaya. Iya. Cuma dulu semua nggak sampai kan, maksudnya dulu gue sempat bawa Haryono ke Persebaya, nggak sempat bawa siapa yang di Madura? Oh ini Selamat Cahyo. Cahyo nggak sempet, tapi dulu sempat komunikasi untuk membawa mereka ke Persebaya. Gitu. Tapi Persib kan belakangan juga sudah nggak Bandung sentris pemain. Ya itu gue harapan gue ke depannya kalau bisa
Bandung sentris lagi. Tapi pemain iya, mudanya tapi- sekarang kan juga Bagus. Artinya Persib mau, Davis. artinya untuk melakukan itu Persib butuh suntikan. Suntikannya adalah dia mendatangkan pemain-pemain top Indonesia ke situ, ya kan, untuk memotivasi pemain-pemain lokal nih. Iya, kan? pemain Itu ada asli Bandung gitu ya. Itu ada si Made Wirawan. Itu masih Made Wirawan. Ada Supardi Nasir, ya kan. Terus ada Emre Ridwan. Bima Utina. Ada Firman Utina. Ya kan, ada bahkan bek kirinya dulu ada si siapa Zulkifli Syukur, Ferdinand saya Sinaga. bek kanan, terus Ferdinand Sinaga, terus ada terus apa si yang main di Persela Lamongan tuh, yang bukan Itu namanya. si siapa yang main terakhir sekarang kali main di Persija Jepara nih. Kalian yang Persib Jepara. Sulap Samrun. Jual Zamrun, iya. Tinggal Jual Zamrun itu diambil Persib langsung viral kemana-mana kan. Ronaldo-nya Asia. Oh, Ronaldo Asia. CR bukan Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo Asia. Iya nggak, artinya Persib Tapi melakukan tuh, itu gue bingung tuh apa dibilang sama Ronaldo sih. Soalnya dia kan selebrasinya yang su. Oh, itu doang. Terus terus dia juga pernah golin free kick yang gaya-gaya free kick kan Ronaldo. Terus pernah golin lagi. Ingat banget tuh gue tuh. Tapi Enggak, artinya bahwa apa yang agak dilakukan beda Persib, Ronaldo main bolanya. apa yang dilakukan Persib itu sesuai dengan blueprint yang dibuat memang gitu loh. Jadi kan jalan sekarang. Dan sekarang kan banyak nih, ya kan, pemain-pemain muda-muda Persib pun banyak sekarang nih kan. Ya. Ya kan? Iya kan? Gue suka tuh Kang Dianto, gue suka gue. Iya kan? Sekarang kan juga pemain belakangnya juga top sekarang Persib kan, pemain mudanya kan. Ya itu kakak asli Bandung tuh. Ya Kakak, Darwis, Rian Kurnia, Beckham. ya Beckham. Luar biasa banget lah Persib pokoknya ya. Aku sih berharap ya kalau mereka jadi juara lagi semoga bisa berbicara lebih Ya banyak gue juga berharap Persebaya bisa juara ya. di masa depan. Ya 2 tahun lagi lah. Semoga Lega iso. Wes. Ya. Aku nggak ngerti harus ngomong apa mana gitu. ya gue kita tunggu aja lah. Wes pirang tahun nunggu ini. Persib Bandung. Udah, Gian, kalau kita ngomongin Persib kan tadi gue bilang, kalau kita ngomongin Persib nggak ada ujungnya. Nggak ada habisnya. Ya Mending lo udah, tutup ngomong sekarang. Persebaya, ngomong Persebaya yuk. Makanya nih mau gue tutup sebenarnya cuma potong mulu dari tadi. Tutup deh, gue juga mau makan kue soalnya nih. Oke, yang penting Persib juara, Persib hebat top. Ya itu dia. Top, top, top. Gua bantuin minumnya aja. Iya. Omongan gue nya. Kalau begitu guys, terima kasih sudah menonton Koplo dan lupa untuk like, comment, dan subscribe and see you on next episode. Ciao. Mahai.